warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di JMP Community, channel Jogja Melek Politik Community. Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya seperti biasa akan berbagi inspirasi atau informasi terkait dengan sesuatu hal yang menyangkut dengan politik. Dan politik yang dimaksud adalah bukan politik yang semata-mata berhubungan dengan kekuasaan, perebutan kekuasaan atau pemilu gitu ya, tapi politik yang berhubungan dengan sesuatu yang lebih luas lagi maknanya, yaitu keberpihakan gitu ya. Keberpihakan ya. Kenapa kalian tidak memilih bakso? Kenapa kalian milih mie ayam? Berarti kalian berpihak kepada mie ayam. Kenapa kalian memilih? Jangan bingung ya teman-teman ya, karena politik itu hanya keberpihakan. Mau digusur atau tidak, mau dinaikin BBM atau tidak, dan lain sebagainya. Politik adalah keberpihakan sekali lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang sering teman-teman dengar semua, tapi kalian tuh belum tahu pasti itu tuh apa sih gitu ya. Nah, yang saya bahas adalah partai politik. Nah, partai politik itu apa? Nah, kebetulan saya tidak belum mengeprint terkait undang-undangnya, tapi saya baca sedikit aja ya. Undang-undangnya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik ya, yang saat ini sudah dirubah di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Nah, karena saya nggak bawa filenya dan nggak bawa hard copy-nya, saya membahas secara di luar undang-undang tadi ya, yang saya ketahui. Jadi yang pertama, apa itu partai politik? Kemudian tujuan partai politik itu apa, fungsinya itu apa, kemudian yang terakhir bagaimana kalau kita cara bergabung ke partai politik gitu ya. Nah, itu yang penting ya. Kemudian manfaat apa yang akan didapatkan kalau kita bergabung ke partai politik. Jadi kita bahas itu aja ya. Yang pertama, apa itu partai politik? Jadi partai politik itu adalah organisasi yang secara hukum atau secara juridis itu diatur dalam undang-undang dasar ya. Jadi partai politik itu ada atau disebut dalam undang-undang dasar atau konstitusi. Yaitu misalkan yang saya ingat itu tentang pemilu ya, di undang-undang pasal 22E atau berapa gitu ya. Saya agak lupa. Jadi di dalam undang-undang dasar disebutkan bahwa seorang presiden bila ingin maju jadi calon presiden harus dicalonkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Nah, disebutkan di dalam konstitusi. Nah, jadi partai politik disebut dalam konstitusi artinya mempunyai kekuatan hukum yang tinggi karena sumbernya adalah undang-undang dasar ya. Jadi di atas undang-undang dasar dan undang-undang beda ya teman ya. Nah, teman-teman sahabat milenial semua, partai politik sekali lagi adalah undang-undang adalah organisasi yang diatur di dalam konstitusi dan ada undang-undangnya, tadi sudah saya jelaskan di awal, undang-undang nomor 8 ya. Saya buka lagi supaya tidak salah. Undang-undang nomor 2 tahun 2008 dan diubah menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2011. Nah, partai politik itu ya organisasi seperti biasa, namun dia adalah organisasi yang terstruktur. Terstruktur itu karena mempunyai kantor di hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia, 34 provinsi, kemudian ratusan kabupaten dan kecamatan tuh ada kantornya, ada pengurusnya. Jadi yang pertama ada kantornya, sekretariatnya, ada pengurusnya juga. Karena itu syarat untuk mendaftar sebagai peserta pemilu. Jadi harus ada pengurusnya. Kalau syarat menjadi partai politik itu syarat hukum, biasanya ke Kemenkumham ya. Syarat administrasinya, misalnya pengurusnya, kemudian harus ada akta berdirinya ya. Jadi harus ada notarisnya ya, akta notarisnya bahwa organisasi partai politik ini telah berdiri gitu ya. Dan lain-lain ya, harus punya kantor pusat gitu ya, yang di Jakarta gitu. Nah, itu terkait dengan partai. Jadi yang pertama ada kantornya di hampir seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kemudian ada pengurusnya. Nah, kemudian partai ini tujuannya untuk apa? Partai ini tujuannya untuk meraih kekuasaan ya. Meraih kekuasaan itu bukan dalam arti peperangan kayak kita melihat film, bukan.
Tapi kekuasaan ini adalah jabatan, jabatan baik itu di nasional itu presiden, menteri, menteri itu efeknya ya, efek dari koalisi nanti dapat menteri ya. Kemudian gubernur, bupati, wali kota dan lain-lain, DPR, DPRD gitu ya. Jadi itulah jabatan-jabatan yang diperebutkan, yaitu memerebutkan kekuasaan baik itu eksekutif, legislatif, dan kalau yudikatif biasanya jarang karena di yudikatif itu tidak boleh berasal dari partai politik. Oke, itu tujuannya. Kemudian fungsi partai politik sebenarnya adalah fungsi terkait dengan misalkan teman-teman ada yang mau nyalon sebagai calon bupati atau wali kota. Nah, itu harus kalau menurut undang-undang pemilu ya harus dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang mempunyai kursi di parlemen daerahnya ya. Yang kalau menurut undang-undang yang sekarang itu harus 20% dari kursi yang ada di kabupaten kota tersebut. Di nasional juga sama, masih 20% persyaratan. Ini sering disebut dengan presidential threshold dan parliamentary threshold ya. Jadi syarat untuk mencalonkan atau syarat ambang batas. Nah, seperti itu. Jadi kalau setelah pemilu biasanya ada itu parliamentary threshold, partai mana saja yang bisa duduk ke Senayan atau di DPR pusat. Kalau di daerah tidak ada parliamentary threshold, tapi itu nanti sesuai dengan perhitungannya. Jadi itu nanti akan dibagi. Kalau berdasarkan undang-undang yang sekarang itu dibagi 1, dibagi 3, dibagi 5, dibagi 7. Biasanya dibagi 3 itu sudah habis. Kalau partainya gede dan suaranya gede bisa sampai dibagi 5 suaranya. Nah, nanti ketemu berapa setelah itu dibandingkan dan nanti itu adalah suara minimal yang boleh masuk di parlemen daerah atau di DPRD kabupaten kota atau provinsi di daerah tersebut. Jadi tidak ada parliamentary threshold. Kalau yang tahun sekarang kan di DPR RI itu 4% ya. 4% itu baru bisa duduk di DPR RI partai tersebut. Jadi itu fungsinya bisa untuk mencalonkan bupati, gubernur, wali kota gitu ya. Kemudian kalau dia sudah menjadi eksekutif, artinya gubernur, wali kota, presiden gitu ya, tentu eksekutif yang berasal dari partai tersebut sebagian atau secara tidak langsung itu sebenarnya mewakili kepentingan partai. Misalkan ada bupati berasal dari partai A, ya tentu kepentingan partai A itu bisa terakomodasi oleh bupati yang menjadi oleh kader partai yang menjadi bupati tersebut. Itu salah satu fungsinya ya sebenarnya. Tapi itu biasanya yang lebih dikedepankan adalah kepentingan umumnya. Jadi bukan kepentingan golongan partainya ya. Jadi bukan kepentingan pribadi atau golongannya, tapi kepentingan partai yang dibawa setelah mereka itu melakukan artikulasi kepentingannya. Mereka misalkan ada anggota DPR yang reses ya, turun ke lapangan, mereka melakukan inventaris masalah ya. Di daftar inventaris masalahnya digali, ada masalah apa, butuh apa, itu semua digali, diserap dan nanti akan dijadikan dasar untuk pembuatan kebijakan gitu ya. Itu kalau yang